klien kami melawan kejahatan dan kekuasaan, ya, yang diduga dilakukan oleh Purnomo dan kawan-kawan. Ya, kita melihat dari perkara-perkara yang pernah kami lakukan sebagai upaya dalam hal ini Bu Eliana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi ibunya sudah menyampaikan bahwa ibu ini adalah anak sah. Ini adalah hak waris. Ya, ini adalah akte waris dari Bapak Surjo Wibowo kepada Ibu Eliana. Jadi yang diperjuangkan adalah hak-hak yang real. Namun saya tidak tahu Purnomo ini kebal hukum, jadi tidak tersentuh sama sekali. Ya. Kenapa tidak tersentuh sama sekali? Sudah terbukti menjadi tersangka dalam laporan polisi Ibu Eliana. Ya, ada 4 orang sebagai pelaku dan memang disaksikan, dan ini adalah korbannya. Lalu di tahun 2002 SP3 oleh Polda. Jadi permainannya adalah ketika perkara dilaporkan Jakarta Selatan ditarik ke Polda. Kita tidak tahu muatannya apa. Tetapi ketika ditarik di Polda, yang katanya atensi karena ini perkara besar, nyatanya di SP3. Dan yang paling membingungkan di Republik ini adalah ketika SP3 itu melawan pra-peradilan, 2 keputusan pra-peradilan. Jelas di dalam putusan pra-peradilan 03 sama 1337 di situ sudah dinyatakan bahwa dalam putusan itu polisi dalam hal ini penyidik harus P21-kan, artinya melanjutkan pemeriksaan selanjutnya kepada terhadap tersangka, pelimpahan berkas. Lalu terjadi SP3, katanya tidak cukup bukti. Bagaimana mungkin tidak cukup bukti menetapkan orang menjadi tersangka? Dalam proses hukum ini kita yang bingung. Kalau bicara tentang ini, bicara tentang kronologis dan fakta hukum. Kalau berbicara tentang sidik, itu berbicara tentang bukti-bukti dari tindakan yang dia lakukan, dan sudah terbukti dan tersangka. Ini yang kita mau kritisi. Apakah terlapor pada saat itu Purnomo dan kawan-kawan kebal hukum, atau memang sistem penegakan hukum kita di Republik ini yang sudah carut marut? Lalu kalau sudah terjadi begini, kemana lagi kami ini, ya, seperti Ibu Eliana Wibowo ini, untuk mencari yang namanya keadilan itu? Ya, Ibu Eliana saja orang yang mungkin bisa mengcounter itu sudah menjadi korban. Bagaimana lagi orang-orang yang di luar sana, sebut saja kaum proletar, ya tentu haknya semakin ditindas. Inilah upaya Kompresi ini supaya membuktikan apa yang dilakukan oleh Dirserse waktu itu tahun 2022 adalah keputusan yang salah. Ya, dalam gugatan kita di 667 tergugat, kalau tidak salah tergugat 5. Ya, jadi pintu masuk perkara ini tidak berjalan, laporan polisi tadi yang di SP3, dan semua upaya hukum itu dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari beberapa perkara ada 6 yang kami identifikasi, tidak satu pun yang menyatakan menang. Padahal si penggugat adalah si pemilik hak yang punya rumah, tapi kemudian yang punya rumah tidak diberikan masuk ke rumah itu. Dan tidak sampai di situ, tahun 2022, ya, tepatnya di bulan Agustus, tidak henti semangatnya Eliana Wibowo. Makanya saya tekankan, ini bukan persoalan nominal, tapi persoalan bagaimana mendudukkan sejarah, ya, founding father dari PT Bluebird itu. Ya. Pak Surjo Wibowo itu di tahun 1940 bersama istri itu adalah orang kaya, sehingga secara finansial sudah mapan.
Lalu bagaimana mungkin orang yang sudah mapan di saat itu, yang dikenal sudah pemilik taksi, dan pertama sekali yang dilegitimasi oleh Gubernur Pak Ali Sadikin almarhum, ya, sebagai taksi yang berargometer, lisensi yang diberikan, lalu saat ini dikatakan bahwa dia adalah tidak punya sejarah di PT Bluebird. Memang benar, tahun 65 usaha itu milik usaha, ada milik Ibu Mutia, tapi bukan namanya Bluebird taksi. Dan itu belum ada terjadi perkenalan satu sama lain. Namun di tahun 71 benar ada didirikan PT Bluebird secara bersama-sama. Kalau kita membicara tentang kronologis lagi, sebenarnya pemilik sah ini semua adalah Pak Surjo Wibowo. Kenapa kemudian sahamnya dibagi-bagi? Ya, karena mungkin ada permintaan khusus dari Ibu Mutiara, sehingga dibagi-bagilah saham itu. Maksud hati membantu, malah yang terjadi adalah penghapusan dari sejarah kepemilikan PT Bluebird. Jadi Bapak dan Ibu, perjuangan kami saat ini sedang menanti di tanggal 4 Mei nanti terkait dengan putusan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara 677. Ya, kami masih meyakini bahwa palu sidang itu masih bersih. Kami masih meyakini itu. Kami masih meyakini bahwa masih ada orang-orang yang taat terhadap hukum. Karena kalau saya mengutip dengan apa yang dikatakan Bang Adnan Buyung, bangsa yang taat hukum memiliki peradaban yang tinggi. Sebaliknya, bagi orang yang melanggar hukum, ya tak beradab. Saya sepakat dengan hal itu. Makanya kita mau mengawal, ya, mengawal marwah palu sidang itu, agar tidak terjadi lagi, ya, pemutusan atau putusan yang berkepentingan, yang memiliki kekuasaan, dipengaruhi kekuasaan, kepentingan, kewenangan. Kalau ini terjadi berulang-ulang kali, tentu tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan keadilan dari Republik ini.